pagi dok. Pagi di. Jadi hari ini kita mau nunjukin tiap hari itu dokter bayi itu aktivitasnya dari pagi sampai sore itu ngapain aja. Jadi tiap hari asistennya satu, nurse-nya di belakang satu, ini lagi dandan, nggak kelihatan. Supirnya satu. Dokter hari ini berapa operasi dok? Hari ini di rumah sakit itu sebenarnya ada 3 atau 4 jadi ya. Oh, cuman kalau rumah sakit kan ya terjadwal, terus ya semuanya rekonstruksi. Itu yang bantuin ya banyak juga, 4 sih kalau nggak salah. Itu pasien BPJS semua dok? BPJS KB ya. Kalau di rumah sakit kan memang rumah sakit negeri, ya wis akhirnya BPJS semua. Itu kalau pasien BPJS kayak gitu perlakuannya sama nggak sih dok? Sama yang bayar sendiri sebenarnya gitu? Sebenarnya sama. Sebenarnya gitu dari segi dokter sendiri, bedah dan sebagainya pelayanannya sama nggak? Sama, nggak ada bedanya. Jadi BPJS kelasnya gitu ya dia, atau yang nggak pakai BPJS umum gitu. BPJS kan juga ada kelas 3, kelas 1 gitu kan. Mereka bisa naik kelas juga jadi VIP pun bisa gitu. Cuman kalau dari segi dokternya sama, yang kita kerjakan sama. Bedanya itu cuma dirawat inap aja. Bahkan kalau di rumah sakit negeri itu obatnya, terus ya prosedurnya mau dikerjakan apa ya semuanya sama, nggak ada bedanya. Cuman ruang rawat inapnya aja. Malah kadang-kadang kalau BPJS itu kita enak nggak mikir gitu. Nggak mikirnya kenapa? Nggak mikirnya ya kita kerjakan apa saja, sing bayar negara gitu kan. Jadinya kita nggak mikir wah kayak kaboten gitu kan atau apa gitu. Nah, ya. Gitu ya baru tahu. Malah enak. Kalau umum kadang-kadang kita mau misalnya perlu implan sing rodo larang sidik gitu. Nah, kita tanya dulu. Misalnya saya mau patah tulang gitu. Saya mau pasang implan kira-kira nanti habis gini gitu. Nah, gimana gitu. Waduh kok kelihatannya agak susah, mahal gitu. Ya kadang-kadang lah kita korting aja itu implannya, harusnya pakai 4, kita pakai 3, atau harusnya pakai berapa kita korting dikit gitu. Sisi bagusnya BPJS gitu ya? Sisi bagusnya BPJS gitu. Dari segi kita itu sama sekali nggak mikir, wes pokoknya bismillah apa ya wes gitu. Meng beda di sini aja apa namanya ruang rawat inapnya aja, kenyamanannya aja. Jadi kalau ada orang yang bilang BPJS itu tuh nanti dokternya pelayanannya nggak bagus, kalau bahasa Jawanya sedal-sedul gitu sama yang kaum menengah ke samping, itu nggak bener ya? Maksudnya dari dokter sendiri loh dok? Enggak sama aja sih. Kalau dari ininya sama aja. Jadi memang kalau di VIP itu misalnya kok pelayanannya sedikit berbeda. Sebenarnya pelayanan bukan paramedisnya, bukan medisnya, cuman ya pelayanan secara keseluruhan gitu. Misalnya mereka kalau di VIP itu kan satu ruangan misalnya ada 20 kamar gitu. Satu kamar itu kan isinya cuma 1. Jumlah perawatnya ya kira-kira hampir sama dengan ruangan yang misalnya kelas 3, satu kamar isinya 6 gitu. Jadi gawean sing ditandangi perawat di lantai 3 misalnya, perawat di kelas 3 gitu, ya 5 kali lebih banyak. Jadinya kadang-kadang satu manggil orang lek cak-cek gitu, karena misalnya masih nanggung tempat lain gitu. Kalau di VIP memang USDM-nya sebenarnya banyak. Satu kamar cuma isi 1 orang, perawatnya jumlahnya meh podo. Nah gitu. Jadi cuma lebih dia terawat gitu ya? Jadi lebih kesannya lebih cepet gitu responnya. Kelas 3 ya kadang-kadang sok nunggu sih lagi nanggung apa, teman-teman perawat visitnya juga sama sih kalau ininya. Terus dokter sebagai dokter bedah plastik yang pasiennya itu sampai antri 4-6 bulan untuk bisa dokter tangan, ini sebenarnya dokter lebih seneng ngerjain bedah plastik rekonstruksi atau estetika atau dua-duanya dok? Soalnya dok, banyak orang itu bilang dokter bedah plastik itu mata duitan dok. Katanya dok. Iya. Sebenarnya bedah plastik itu kan dibagi besar gitu kan, rekonstruksi, terus kemudian estetik gitu. Dua-duanya kompeten kita mengerjakan, mau rekonstruksi atau estetik itu ya bedah plastik. Lulus umum.
kalau dia kemarin bekalnya pas belajar udah cukup ya sudah dia bisa mengerjakan estetik. Nah estetik itu kalau buat saya kayak itu hobi gitu deh, kayak yang saya itu seneng gitu. Saya ngerjain estetik itu seneng gitu. Ya sama dengan ngerjakan rekonstruksi, cuman estetik itu ada lebih ya seneng kayak passionnya memang di situ itu gitu ya, Dok, hobinya ya? saya mengerjakan itu gitu. Sama dengan kalau rekonstruksi ya sama, karena itu memang kompetensi, terus itu jalan kita ya beribadah gitu kan. Ya wes pokoknya ya kerjakan aja, bismillah. Kayak iso kerjaan, kalau enggak ya ya udah nanti minta teman lain yang lebih bisa gitu. Tapi kalau estetik iya sih, itu lebih ke ada beberapa teman yang memang nggak suka mengerjakan estetik gitu kan. Cuman kalau saya itu hobi gitu ya. Seneng gitu ngerjain itu ya, seneng gitu. Soalnya ada yang bilang gitu tuh, kalau dokter bedah plastik itu tuh biayanya udah mahal, apa duit lagi gitu. Tapi memang dokter ini mengerjakannya kan memang passion ya. Lebih seneng sih saya mengerjakan estetik ya. Beberapa beberapa tindakan yang saya memang nggak bisa ya saya nggak kerjakan gitu. Tapi estetik itu saya senang karena ya saya senang kerjakan gitu kayak.